besok di sesi kedua kami akan undang khusus Gedong Tengen, katanya begitu Bapak Ibu. Jadi terima kasih. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, izinkan saya membacakan susunan acara yang akan kita lewati pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua dilanjutkan sambutan, yang ketiga adalah acara inti, kemudian acara yang keempat lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara webinar pada kesempatan kali ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan acara webinar pada kesempatan kali ini mendapatkan kemudahan, ilmu yang manfaat, dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkannya. Amin. Bapak Ibu, dengan duduk sikap yang sempurna, berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup Bapak Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan dengan doa yang kita aturkan tadi acara ini berjalan lancar. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, tanpa membuang waktu, sambutan yang pertama adalah dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Gedong Tengen. Kepada beliau Ibu Dr. Anda Sri Astuti, waktu kami haturkan secukupnya. Semoga Ibu. Suaranya tidak terdengar Bu. Kayak sudah di-unmute Pak. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi Sudah Bu. wabarakatuh. Ya, sampun. Sampun Bu, monggo silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Bu. Sudah terdengar Bu Astuti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelumnya marilah kita panjatkan doa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini dapat terlaksana kegiatan webinar parenting SD Negeri Gedong Tengen. Semoga dengan kegiatan kali ini kita dapat memotivasi anak khususnya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini dapat melaksanakan belajar dengan baik. Yang mana Bapak Ibu sebelumnya kepada yang terhormat narasumber Bapak Aris, Mas Angga, dan khususnya Bapak Ustadz Karmin MPD yang saya hormati, terima kasih sekali atas waktunya dalam meluangkan waktunya untuk memberi motivasi kita kepada Bapak Ibu guru karyawan, khususnya wali murid siswa-siswi SD Negeri Gedong Tengen kelas 5 dan kelas 6. Untuk itu sekali lagi kami haturkan terima kasih. Semoga nanti menjadikan motivasi pendampingan belajar orang tua untuk anak-anak SD Negeri Gedong Tengen. Selanjutnya kami ucapkan Pak Heri dan teman-teman yang telah mendukung ataupun tentunya inisiatif ataupun kegiatan ini sehingga penyelenggaraan kegiatan ini mudah-mudahan dapat berjalan lancar. Dan yang paling utama saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu wali siswa kelas 6 dan kelas 5 dan kepada Bapak Ibu guru pengurus Komite SD Negeri Gedong Tengen, selamat bergabung. Selamat untuk mengikuti webinar parenting pada malam hari ini. Yang mana perlu kami sampaikan bahwa 9 bulan yang lalu pemerintah telah menghimbau agar masyarakat khususnya anak-anak tetap di rumah karena pandemi COVID-19.
otomatis aktivitas belajar di sekolah dialihkan di rumah ataupun home learning. Orang tua yang tentunya bekerja namun harus tetap atau turut serta aktif membimbing proses belajar anak di rumah. Meski seolah-olah menyenangkan, namun tentunya waktunya juga banyak, namun ini perlu tidak mudah untuk memperhatikan anak, yang mana harus ada kreativitas atau produktif dari orang tua di dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah. Karena tentunya tantangannya cukup besar, berbulan-bulan di rumah, yang mana tentunya akan mengalami kejenuhan antara orang tua dan anak. Harusnya anak-anak yang usia bermain itu selalu bersosialisasi, berinteraksi dengan teman sebaya, bermain, namun pada saat pandemi ini harus banyak di rumah. Tentunya ini peran orang tua yang sangat besar, di mana orang tua adalah guru yang pertama, di mana orang tua adalah guru yang utama, di mana orang tua adalah guru yang paling lama di rumah. Sehingga dengan daya dukung orang tua itu nantinya ada mengalami kejenuhan dan tentunya anak-anak juga, maka pada kesempatan kali ini kita nanti hadirkan Bapak narasumber, Bapak Ustadz, Pak Karmin, dan juga Pak Aris selaku motivator, dan juga Mas Angga dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Ini nantinya untuk memotivasi tentunya orang tua untuk selalu mendampingi anak-anak kita bersama. Dengan harapan bahwa di dalam masa pandemi ini kita nanti tetap akan melaksanakan tentunya evaluasi dari materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, yang mana didukung oleh orang tua, didampingi orang tua, itu tetap nanti akan dilaksanakan asesmen. Yang mana pada kesempatan kali ini juga nanti tanggal 7 Desember itu ada penilaian akhir semester, yang mana nanti dilaksanakan dari sekolah. Dan pada kesempatan kali ini juga saya menyampaikan bahwa kita dari sekolah SD Negeri Gedong Tengen telah membuka layanan konsultasi belajar terbatas. Maka dari itu pada kesempatan kali ini juga saya memohon kepada orang tua untuk mendukung kegiatan atau program sekolah, yang mana yang utama adalah tentunya persetujuan dari orang tua itu akan mendukung keterlaksananya konsultasi belajar di sekolah. Sehingga untuk 2 bulan ini tentunya November Desember adalah kita untuk adaptasi baru, tentunya mengawali ataupun membuka konsultasi belajar dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Karena itu saya juga menginginkan untuk peran serta orang tua belajar di rumah maupun nantinya jika adaptasi baru anak-anak sudah mulai tatap muka masuk, yang mana pada bulan November Desember dengan adanya konsultasi belajar terbatas, yang mana juga dilaksanakan secara
Sip. Dengan adanya itu kami mohon untuk kegiatan webinar parenting ini nantinya akan memotivasi orang tua di dalam mendampingi anak belajar di rumah. Untuk selanjutnya, waktu saya serahkan kepada Bapak Moderator, Pak Heri, yang mana selamat bergabung, selamat webinar parenting bersama. Semoga pelaksanaan pertemuan pada kali ini akan mengawali kegiatan atau pertemuan berikutnya, yang mana kita sudah lama tidak tentunya bertatap muka di antara Bapak Ibu wali siswa, anak-anak, juga akan menambah kerinduan tentunya dari Bapak Ibu guru karyawan kepada siswa-siswi dan Bapak Ibu guru wali siswa. Untuk itu tentunya mohon dukungannya kegiatan sekolah ini dan juga mohon pendampingannya yang intensif terhadap anak-anak kita. Semoga nanti anak-anak kita tetap menjadi anak-anak yang berprestasi. Untuk itu waktu saya cukupkan sekian. Barangkali di dalam menyampaikan sambutan ini kurang berkenan dan ada kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada beliau Ibu Dr. Anda Sri Astuti selaku Kepala SD Negeri Gedong Tengen yang telah memberikan sambutannya. Terima kasih Ibu sekali lagi atas dukungan dan kerjasamanya. Baik, terima kasih. Lanjut untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita akan langsung pada materi yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Karmin. Sudah lama ini tidak bertemu Pak. Mudah-mudahan tetap sehat dan dalam kondisi yang semakin sukses. Amin. Baik Bapak Ibu, peserta webinar parenting SD Negeri Gedong Tengen, langsung saja kita berikan waktu kurang lebih 45 menit Pak Karmin untuk materi. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab kurang lebih 30 menit. Jadi biar Bapak Ibu di sini yang akan nanti langsung bertanya kepada Bapak untuk segala sesuatunya. Mungkin curhat juga boleh di sini. Ya, sekali lagi kepada yang terhormat Bapak Karmin, waktu kami persilahkan secukupnya. Semoga Bapak. Di unmute Pak Karmin suaranya, speak mikrofonnya, monggo. Suaranya belum terdengar Pak. Di itu mikrofonnya dinyalakan Pak. Nyuwun sewu. Masih merah. Kok nggak nyala ya? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Gedong Tengen dan seluruh Bapak Ibu guru yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati, yang saya banggakan para wali murid, Bapak Ibu semuanya kelas 6 yang sekarang hadir pada malam hari ini. Pertama dan yang utama, kita bersyukur, alhamdulillah pada malam hari ini berjumpa melalui Zoom. Mudah-mudahan niat baik kita sama untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, yang solehah,
yang berprestasi, calon generasi bangsa ke depan yang lebih hebat, lebih berprestasi. Mudah-mudahan harapan kita semua orang tua, kita yang ada di rumah sebagai guru utamanya, bagaimana tadi disampaikan Ibu Kepala Sekolah, kita yang ada di sekolah sebagai pengganti orang tuanya. Mudah-mudahan harapan-harapan kita diijabah oleh Allah, anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solehah, berprestasi, dan membawa nama baik untuk bangsa dan negara ke depan. Saya akan mulai dengan satu ayat untuk mengawali pembicaraan pada malam hari ini, yakni firman Allah dalam surah An-Nisa, ayat yang ke-9 kalau tidak salah. Ayat ke-9, betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha falyaqulu qawlan sadida. Ayat ini Bapak Ibu, Allah perintahkan dan hendaklah kalian takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Takut kepada Allah. Ngapa takut? Kalau kita meninggalkan anak keturunan yang lemah di belakang kita. Dan hendaklah meninggalkan keturunan-keturunan itu orang yang taat kepada Tuhannya dan yang bisa berbicara dengan bicara yang baik. Qaulan sadidan. Bicara yang ada bobotnya. Jadi salah satu untuk melihat orang-orang yang generasi yang soleh itu, satu, taat kepada Tuhannya, yang kedua, bicaranya terjaga menjadi bicara yang ada kualitasnya. Maka kita diperintahkan, kita diingatkan, hendaklah kalian takut kalau setelah kalian meninggalkan anak-anak yang lemah. Bisa lemah akidahnya, lemah ilmu pengetahuannya, lemah perilakunya atau akhlaknya, lemah ekonominya, dan lemah segala wawasannya. Mudah-mudahan tidak terjadi kelemahan-kelemahan seperti itu. Ibu Kepala Sekolah, Bapak Guru, dan seluruh Bapak Ibu orang tua wali siswa yang saya hormati dan saya banggakan, ada beberapa hal kalau malam ini kita disuruh bicara tentang parenting ya, Bapak Ibu, bagi kita yang di sekolah, saya kira parenting itu tidak lagi asing buat kita. Nah, parenting itu apa toh? Parenting itu adalah pengelolaan atau mengelola bagaimana anak belajar bisa lebih bagus, lebih efektif, dan saya akan sampaikan dulu tentang model pengelolaan, model mengelola emosi, atau pola asuh seperti apa. Nah, pola asuh seperti apa? Ini coba kita lihat di layar kita. Oh, gangguan sinyal, Pak. Merah. Enggak apa-apa. Pelan-pelan. Nah, ya, sudah nampak, Pak. Materi mana mungkin? Ini ada satu temanya. Ya. Mana? Oke, saya akan mencoba. Mohon maaf ini sambil menyesuaikan laptop baru ceritanya.
Yang ingin saya sampaikan itu ciri-ciri pola asuh atau ciri-ciri parenting. Jadi parenting itu pola asuh Bapak Ibu bagi orang tua yang mungkin masih belum sering mendengar ya. Satu, pola asuh kita coba kita lihat, kita sambil evaluasi kita. Satu, pola asuh yang otoriter. Seperti apa pola asuh otoriter itu? Pertama, kurang komunikasi dengan anak. Misalkan anak belajar ya silahkan, tidak belajar ya silahkan. Yang penting kalian sekolah. Yang penting dikasih seragam, yang penting dikasih uang. Bukan begitu. Apalagi sekarang di musim pandemik, anak di rumah. Udahlah sana belajar. Udah cukup begitu. Jadi kurang komunikasi, yang penting anak seolah-olah mengerjakan tugas, padahal masih banyak anak yang tidak mengerjakan tugas. Mudah-mudahan kurang komunikasi ini tidak terjadi pada diri kita karena kesibukan dan sebagainya. Bukan menjadi alasan. Yang kedua, orang tua sangat berkuasa, sangat otoritas sekali, sangat otoriter sekali. Nah ini mudah-mudahan juga tidak terjadi, karena kalau terjadi ini anak dalam keadaan ketakutan. Mohon maaf Bapak Ibu, khususnya orang tua, saya juga orang tua dari anak-anak saya, sedang belajar mengevaluasi diri kita nanti posisinya ada di mana. Saya akan sajikan 3 pola asuh. Yang pertama, pola asuh yang otoriter. 1, kelemahannya kurang komunikasi. Yang 2, sangat berkuasa sehingga anak ketakutan justru tidak pernah belajar. Atau saking takutnya belajar tapi tidak menguasai apa yang dipelajari. Ini membahayakan buat anak. Yang ketiga, suka menghukum. Memang boleh menghukum itu selama ada dalam sekedar untuk memberikan pendidikan, edukatif boleh. Kata Nabi begini, jika anakmu sudah umur 7 tahun maka ajarilah untuk berbakti kepada Tuhannya, kepada orang tuanya, sholat. Tapi jika umur 10 tahun belum bisa berbakti, 10 tahun belum bisa bertuhan, maka boleh untuk dipukul. Nanti pukulan yang tidak menyakitkan. Ya. Saya mengambil dulu sambil mengevaluasi buat kita, karena jangan-jangan terjadi pada diri kita, baik itu ya di sekolah maupun di rumah. Yang berikutnya, pola asuh yang otoriter ini selalu mengatur. Pokoknya kamu harus begini, kalau tidak begini tidak. Anak sekarang kayaknya agak susah diginikan ini. Lebih banyak frontalnya anak-anak. Yang kelima, ini suka memaksa. Memang anak kalau tidak dipaksa juga tidak bisa. Memaksa pada tahapan awal itu boleh-boleh saja. Nanti akan menjadi karakter, akan menjadi kebiasaan anak berbuat baik. Memang segala perbuatan baik itu kadang-kadang memang kita harus memberikan sebuah hukuman yang ringan, yang mendidik. Memang kita harus mengatur, iya. Suka memaksa kadang-kadang memang perlu. Karena memang anak itu kalau tidak dipaksa tidak mau dengan kesadarannya sendiri. Tapi setelah dipaksa lama-lama akan membiasakan diri, kan menjadi karakter anak, menjadi kepribadian anak untuk selalu belajar. Belajar apa yang diperoleh dari sekolah, belajar bagaimana bisa menyesuaikan dengan keluarganya, belajar bagaimana menyesuaikan dengan lingkungannya. Insya Allah anak akan terbiasa. Tapi tidak selamanya dipaksa. Nah, itu salah satu kelemahan-kelemahannya saja. Singkat-singkat saja Bapak Ibu. Yang kedua, 6 atau yang ke-6, ini yang ke-6. Biasanya pola otoriter ini sifatnya kaku sekali. Anak susah berkembang karena tidak bisa anak mengembangkan pola pikir karena takut dengan keadaan kepemimpinan atau pola asuh yang sangat otoriter. Nah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Memang ada baiknya juga, misalkan agak berkuasa sedikit, boleh. Orang tua memang punya kekuasaan untuk anaknya. Tapi sangat berkuasa juga tidak boleh. Menghukum boleh selama ada menghukum itu sebagai edukatif untuk anak tidak kembali kepada jalan yang salah. Itu boleh selama sekedarnya saja, memberikan pengerjaan saja. Tapi hukuman-hukuman yang mendidik. Misalkan dulu guru-guru kita kalau kita tidak mengerjakan sesuatu kita dihukum. Apa hukumannya? Suruh menulis sampai 2 halaman. Sekarang nggak sampai 2 halaman, 1 halaman saja anak sudah ngeluh. Apalagi tugasnya banyak. Nah, Bapak Ibu, mau tidak mau kita sebagai orang tua yang di rumah, yang dulu kita tidak kenal dengan HP, tidak kenal dengan gadget itu. Dulu anak-anak main HP dilarang, sekarang mau tidak mau orang tua harus terbuka belajar untuk mengelola HP, karena semuanya harus lewat seperti ini.
Kalau dulu anak-anak kita pegang HP saja dimarahin, sekarang mau nggak mau orang tua harus mendampingi anak seperti itu. Nah, ini pola-pola saja. Yang berikutnya, pola yang demokratif. Nah, mudah-mudahan ada dalam diri kita semua. Yang pertama, suka berdiskusi dengan anak. Misalkan, nak sayang, pelajaran hari ini apa? Di sekolah ibu guru, pak guru sudah mengirimkan. Nah, tolong dipelajari. Mana yang tidak bisa kami bantu. Memang ini tidak mudah buat orang tua yang di rumah. Saya juga merasakan tidak mudah, apalagi metode belajarnya waktu kita kecil dengan sekarang udah berbeda. Ya, apalagi kalau nyun ngapunten orang tuanya, ini nyun ngapunten dulu mungkin nyun sewu sekolahnya SD belum lulus, ini juga menjadi masalah tersendiri. Tetapi setidak-tidaknya pada pola demokratis ini kita sebagai orang tua memberikan keleluasaan terhadap anak. Nah, sayang, ini sudah saatnya belajar. Mana pelajaran yang tidak bisa dia ditanyakan pada Pak Guru, pada Bu Guru. Bisa WA, bisa SMS kalau masih bisa. Jadi minimal kita menjadikan solusinya buat anak. Yang kedua, mendengarkan keluhan anak. Kenapa kalian kok tidur? Kenapa kalian kok tidak mau belajar? Apa menjadi persoalannya? Kita orang tua harus paham. Apalagi sekarang anak maunya harus di rumah, anak pasti tidak betah. Orang tuanya juga tidak betah. Kita Pak Guru, Bu Guru juga menginginkan sekali untuk kembali seperti waktu dulu normal, ketemu dengan anak-anak. Tapi bagaimana dengan kondisi yang seperti ini mungkin belum memungkinkan, maka mungkin apa dengan metode selalu pakai ium buat anak-anak atau mungkin dengan metode-metode lain yang pakai apa namanya sifatnya online ini menjadi metode yang bisa menyelamatkan di saat-saat memang itu dibutuhkan seperti ini. Mudah-mudahan kita semuanya berharap mudah-mudahan COVID-19 segera dihilangkan oleh Allah sehingga bisa kembali lagi belajar yang normal seperti dulu. Saya pun merindukan kita ketemu di halaman SD Gedong Tengen bersama orang tua melalui pengajian. Anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 sampai halaman seluas SD Gedong Tengen penuh, itu semuanya kita merindukan betul. Nah, mudah-mudahan doa Bapak Ibu semuanya, doa Bapak Ibu guru, doa orang tua, doa kita semuanya didengar oleh Allah yang Maha Kuasa, oleh Tuhan yang Maha Tunggal, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga nanti anak-anak kita belajar seperti dulu lagi. Bapak Ibu harus bersabar, Bapak Ibu harus pintar, Bapak Ibu harus cerdas menyikapi kondisi seperti ini. Tidak boleh mutung. Oh, ini Bapak Ibu dulu tidak begini sekarang harus begini. Dulu tidak kenal HP, sekarang harus kenal HP. Keluhan anak harus kita kelola dengan baik, keluhan anak harus kita pahami dan sebagainya. Yang ketiga, singkat-singkat aja nanti kita lebih banyak untuk diskusi. Yang ketiga, memberikan tanggapan terhadap anak. Nah, bagaimana? Tugas dari Bu Guru dikerjain belum? Kita bantu ya. Jangan sampai nyun ngapunten, ada orang tua yang udah bosan. Ini ibu baru masak, bapak baru kerja, mosok disuruh ngajari. Bapak Ibu mengajari untuk ilmu pengetahuan, pengajaran apapun, itu memang harus diajarkan. Anak itu, kita semuanya, tidak akan pintar kalau tidak membaca. Firman Tuhan yang diturunkan pertama kali juga ikro, artinya membaca. Lugawinya bahasanya harus belajar. Tanpa belajar tidak bisa. Nah, nanti sedikit saya akan secara singkat memberikan belajar yang efektif di masa pandemi ini. Insya Allah, mudah-mudahan waktunya cukup. Ya. Kita untuk evaluasi dulu, kita termasuk orang tua yang mana, termasuk guru yang kelas mana, yang demokratif, yang otoratif, atau nanti ada yang ketiganya. Ya. Yang berikutnya, yang keempat, itu komunikasi yang baik. Yang demokratif ini yang cukup bagus. Memberikan keleluasaan kepada anak untuk bisa mensikapi situasi di rumah, tetapi tetap bisa belajar. Di komunitas anak-anak tetap bisa belajar. Jangan sampai terjadi seperti di belahan dunia sana, anak sampai stres karena tidak bisa mengerjakan tugas. Kami sudah berpesan kepada Bapak Ibu guru, tugasnya yang simpel, tidak terlalu banyak, sehingga orang tua mampu membimbing, mampu menjembatani, membimbing anak-anak ini bisa mengerjakan soal-soal dari sekolah. Sekalipun tidak semuanya menjadi tuntas.
Ketika di rumah, kitalah memang bapak ibu gurunya, orang tuanya. Ketika di sekolah, bapak ibu guru lah yang bertanggung jawab sebagai pengganti kita semuanya. Nah, kita ini di masa pandemik ini sedang dikasih pelajaran oleh Tuhan, dikasih pelajaran oleh Gusti Allah, bagaimana menjadi pak guru, bu guru di rumahnya masing-masing. Kalau dulu kita orang tua itu hanya sekedar menuntut, kenapa anakku tidak bisa? Kenapa anakku tidak berprestasi? Kenapa anakku tidak ranking 1, tidak ranking 2, tidak ranking 3? Siapa yang bermasalah? Anakku atau guru atau di sekolah atau manajemennya? Nah, sekarang alam sedang dibuat sesistem mungkin oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh Allah SWT, supaya orang tua merasakan bagaimana beratnya mengelola anak dari pagi hingga jam 2 sore dari sekian banyak anak. Dan mudah-mudahan dengan peristiwa pandemi ini kita orang tua menjadi bijak untuk mensikapi anak tetap bisa belajar, anak tetap bisa memperoleh ilmu pengetahuan, anak tetap bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dari apa yang diberikan oleh bapak ibu guru di sekolah. Sudah barang tentu LKS-nya seperti apa, bentuk fisiknya seperti apa. Secara berkala mungkin seminggu sekali anak setor ke sekolahan. Kalau anak dikira membahayakan karena tempatnya agak jauh, orang tua yang setor ke sekolahan, bentuk fisik jawaban dari kerjaan anak dilaporkan ke sekolah. Jadi online kita dapat, fisiknya kita dapat. Tetap anak mendapatkan pelajaran, bukti fisik pekerjaan anak tetap ada, sehingga nanti guru memberikan nilai ini ada dasar yang jelas, tidak kesulitan untuk mencari nilai. Dan anak tetap mendapatkan ilmu pengetahuannya. Yang kelima, demokratif itu orang tua tidak terlalu kaku, tapi luwes menyesuaikan anak. Nah, saya kira itu yang terakhir, pola asuh yang permisif, yaitu kurang membimbing. Kalau bahasa Jawanya luweh-luweh, wes karepmu sik penting kalian sekolah. Belajar silahkan, enggak belajar silahkan. Ini jangan sampai terjadi seperti ini. Semua orang tua menginginkan anaknya anak yang berprestasi. Maka orang tua harus berkorban. Kalau perlu mengurangi pekerjaan di rumah demi anaknya. Kalau perlu mengurangi hal-hal yang memang disukai selama ini, kebebasan untuk anak di sekolah, orang tua bebas kerja. Sekarang kita mau tidak mau bagi waktu berkorban demi anak, demi masa depan. Kurang kontrol terhadap anak. Biasanya sifat-sifat pola asuh yang permisif ini begini. Atau kurang memperhatikan. Udah anak belajar tidak belajar silahkan. Tidak mau tahu. Yang penting udah disekolahkan. Ini mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita semuanya. Karena kalau terjadi pada diri kita semuanya, pasti anak kita kurang menjadi bagus. Yang kedua, kadang kurang kontrol anaknya. Terhadap anaknya itu agak cuek. Mudah-mudahan kita tidak terjadi seperti itu. Yang ketiga, tidak pernah menghukum anak ataupun tidak memberikan ganjaran pada anak. Seharusnya ada, kalau anak ada salahnya ditegur, kalau anak punya prestasi dikasih kebahagiaan. Dikasih reward, dikasih yang mengacu anak supaya belajarnya lebih bagus. Tapi pada posisi yang orang tua model semacam ini biasanya seperti tadi bahasa Jawa niku luweh-luweh, dibiarkan saja. Kadang anak tidak mandi juga dibiarkan, tidak belajar dibiarkan, tidak apa-apa dibiarkan. Yang penting anak diam megang HP dari pagi hingga pagi lagi dibiarkan. Ini saya kira sangat tidak bagus, berdampak kurang bagus terhadap anak-anak kita. Mau tidak mau kita harus dekat dengan HP sekarang. Mau tidak mau kita harus dekat dengan HP, anak dibimbing sampai di mana mendengarkan enggak. Jangan-jangan Pak Guru, Bu Guru memberikan pelajaran ternyata anak-anak keliaran kemana-mana. Jangan sampai juga Pak Guru, Bu Guru memberikan tugas yang baik, yang ngerjakan justru ibunya, anaknya tidak tahu paham sama sekali. Jadi tugas kita membimbing, mengarahkan supaya anak punya keterampilan, supaya anak punya skill dari apa yang menjadi tugasnya dia paham. Bukan sekedar selesai lalu disetorkan, tapi memang paham. Nah, yang keempat, anak lebih berperan daripada orang tua. Kalau bahasa kita itu, anak berani sama orang tua. Kadang dibentak anak, orang tua langsung diam. Udahlah, daripada rame diamin aja. Ini juga kurang bagus. Kurang bagus. Memberikan kebebasan terhadap anak berlebihan ini juga kurang bagus. Kurang bagus sama sekali. Jadi memang orang tua itu berlaku sebagai komandan, tapi sifatnya yang bagus. Insya Allah,
Kalau kita sering memberikan keteladanan, pasti anak akan berhasil, akan menjadi anak-anak yang insya Allah masa depannya bisa diteladani. Mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang ada dalam dunia permisif ini, anak disuruh belajar, tapi orang tuanya nyetel TV. Anak disuruh ngaji, tapi orang tua yang mengapunten beragama Islam nggak pernah ngaji. Anak disuruh ke musola supaya menjadi anak yang soleh, berbakti kepada Tuhannya, tahu tugas untuk mengabdi kepada Tuhannya dengan ibadahnya, tapi orang tua tidak pernah menjadi contoh. Ini sifat-sifat permisif ini mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Maka kadang-kadang ucapan kita yang berkali-kali belum membekas kepada anak kalau belum ada keteladanan. Maka keteladanan yang pertama misalkan, ini ngapunten kalau orang tua bekerja, orang tua ngerjain apa saja, megang HP, anak yang kecil ikut-ikutan. Karena yang diteladani, yang dilihat seperti itu. Mudah-mudahan kita orang tua menjadi hal yang bisa diteladani dan sebagainya. Bapak Ibu, sedikit saya akan sampaikan tentang belajar efektif. Pertama, karena waktunya singkat ya. Pertama, belajar efektif itu belajar di tempat yang nyaman. Bapak Ibu, di musim pandemik ini, sudahkah nyaman tempat kita untuk belajar? Kalau anak belajar, jangan sampai kita orang tuanya nyetel TV. Kalau anak sedang belajar, jangan sampai kita orang tuanya ribut sendiri. Ayah ribut, ibu ribut, kakak adik ribut. Ini buat anak belajar jadi tidak nyaman. Maka belajar efektif itu, satu, tempatnya harus yang nyaman. Apapun kondisinya. Tidak harus mewah, yang penting anak punya ketenangan. Tidak harus mewah, yang penting anak bisa belajar. Para pemimpin-pemimpin kita dulu, para orang-orang yang hebat menjadi pahlawan-pahlawan bangsa itu, para senior-senior bangsa ini bukan dilahirkan dari kemewahan. Mungkin juga tidak setiap hari bisa makan, tapi karena merasa nyaman, karena merasa butuh, untuk berjuang masa depan, banyak yang berhasil. Saya kasih contoh Bapak Ibu, saya kebetulan ngajar di beberapa perguruan tinggi, saya ngajar di 5 swasta perguruan tinggi di Yogyakarta. Itu salah satunya ada mahasiswa saya itu yang orang tuanya juga abang becak, mahasiswa saya ini juga abang becak. Ternyata dari keluarga yang seperti ini, karena dia merasa nyaman dengan becaknya, merasa nyaman dengan rumah bambunya, ternyata mampu mengalahkan anak-anak dari para, mohon maaf, anaknya pejabat, anaknya orang-orang berpengaruh, karena dia merasa nyaman belajarnya. Jadi para pemimpin-pemimpin besar itu ternyata banyak dibesarkan oleh orang yang hatinya nyaman, perasaan nyaman, kondisinya nyaman. Sementara kebetulan saya juga punya pengalaman, saya menjadi pengasuh di LP Wirogunan. Tidak sedikit dari anak-anak yang hidupnya semua berlebihan. Duitnya serba ada, kendaraannya lengkap, rumahnya mewah. Tapi kenapa berada di sana? Mungkin hidupnya kurang nyaman. Nah, karena itu, mari kita jadikan seperti apapun rumah kita, nyaman buat anak kita. Sehingga menjadi baiti janati. Kalau kita orang tuanya kok mau bertengkar, jangan sampai ketahuan anak. Nah, yang kedua, pilih waktu yang tepat untuk belajar. Ada anak yang belajar itu waktunya sore. Ada anak yang belajar itu nyaman kalau sudah di tengah malam ke atas. Ada anak yang nyaman belajar waktunya setelah subuh. Jangan disalahkan ketika anak memilih waktu. Karena gelombang frekuensi pengetahuan kita, kemampuan frekuensi anak menangkap ilmu pengetahuan yang dia pelajari tidak sama. Memang waktu subuh lebih bagus, udara masih segar, kondisi masih nyaman, itu banyak yang bisa begitu. Saya belajar itu lebih nyaman di atas jam zuhur. Jam 1 sampai maghrib saya belajar, merasa mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Apa yang saya baca bisa saya pahami. Sejak saya masih SMP sampai saya kuliah. Tapi teman saya, adik saya, dia lebih nyaman kalau habis subuh. Maka Bapak Ibu, tugas kita semuanya memilih waktu yang tepat buat anak. Anak, kalau pagi kok ngantuk, apalagi musim pandemi, biarlah tidur dulu. Nanti habis bangun tidur, nanti belajar. Suruh mandi, suruh belajar. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu. Yang ketiga, gunakan metode belajar yang sesuai. Metode belajar yang sesuai saya kira sudah banyak sekali. Ya, boleh bisa diterangkan sederhana, tidak terlalu banyak ceramah seperti saya. Boleh dengan praktek, boleh dengan diskusi,
boleh dengan memilih sesuatu. Yang keempat, belajar dengan periode waktu yang teratur. Anak biasanya kalau pagi itu bisa belajar, udah aktifkan pagi terus. Sehingga menjadi jam alamiah untuk anak belajar. Anak saya, kebetulan saya punya anak 4, itu mengambil waktu berbeda. Anak saya yang pertama itu biasanya belajar sampai larut malam. Tapi habis subuh dia tidak belajar, persiapan ke sekolah. Anak saya yang kedua biasanya itu belajarnya itu di atas jam 10 ke atas. Nanti jam 1 dia mau tidur, sholat dulu, nanti subuh bangun, habis subuh malah tidak belajar. Tapi punya kemampuan yang berbeda-beda. Karena Allah memberikan kekurangan sekaligus Allah memberikan kelebihan. Oleh karena itu, pilih waktu periode yang tepat, yang teratur buat anak kita. Boleh jadi anak subuh itu belajar sampai pagi. Habis subuh sampai duha, sampai jam 8. Tapi boleh jadi saat itu dia anak ngantuk. Boleh jadi anak pengen sepeda, kasih aja, enggak apa-apa. Kalau perlu kita bareng-bareng. Tapi anak bisa belajar. Intinya yang penting anak bisa belajar, bisa mengerjakan tugas tanggung jawabnya anak. Tidak harus waktunya sama dengan orang tua. Saya kira begitu. Yang kelima, anak diarahkan buat catatan khusus. Karena memori kita tidak mungkin menangkap semuanya. Nah, buat ringkasan. Kalau dulu ringkasannya sampai kecil-kecil itu. Buat ringkasan. Karena memori kita terbatas, ingatan kita terbatas. Saya sering memberikan kepada mahasiswa, kamu boleh membaca 15 sampai 20 buku. Tapi yang penting kamu mampu belajar. Kamu tahu apa yang kamu baca. Anak kita juga begitu. Kalau bisa, anak-anak kita apalagi yang mau sudah kelas 6 ini, membuat ringkasan kecil-kecil. Kalau membaca semua buku saya kira tidak mampu, tidak bisa mengingatnya, minimal yang bisa dibaca, bisa diingat, bisa dipahami. Yang keenam, ya ini pasti yang ya sudah sangat normatif sekali. Apalagi musimnya panas, harus banyak minum air putih ketika sedang belajar supaya sampai badan jangan sampai protes. Kalau sudah merasa haus itu berarti dia sudah protes. Berarti haknya berkurang. Oleh karena itu jangan sampai telat untuk minumnya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu, saya kira lebih bagus kalau kita sambung untuk diskusi membicarakan tentang bagaimana pengelolaan anak di musim pandemik dan sebagainya. Bagaimana kita sebagai Pak Guru, Bu Guru, bagaimana kita menjadi orang tua dan sebagainya. Itu kira-kira Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Pak Karmin yang sudah menyampaikan materi. Sangat menarik Pak Karmin untuk kita simak ya. Dan kebetulan ini memang masa pandemi ini kayaknya ini cocok semua Pak. Jadi tepat jika kita adakan parenting ini. Baik Bapak Ibu, dipersilahkan jika ingin bertanya boleh langsung ya. Langsung Bapak Ibu bisa raise hand di bagian partisipan. Atau Bapak Ibu jika berkenan langsung menyalakan mikrofonnya, kemudian nanti Bapak Ibu bisa langsung menyampaikan kepada beliau yang terhormat Pak Karmin. Semoga Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Monggo. Mungkin dari Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu orang tua silahkan. Jika ada dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu. Atau bisa ditulis di chat juga boleh, nanti akan kami bacakan untuk disampaikan kepada Pak Karmin. Sambil menunggu mungkin ini pertanyaan dari moderator Pak untuk Pak Karmin Pak. Nah ini maaf ini dari tadi siang saya mengganggu Pak Karmin dan Pak Aris ini. Baik, begini Pak, mungkin ini pertanyaan yang sekaligus juga mewakili Bapak Ibu yang lain, mungkin sama siapa tahu, tapi nanti jika ada bisa disampaikan. Kaitannya dengan kami sebagai guru Bapak, kadang di pikiran kami itu memberikan tugas terlalu banyak gitu ya, mikir mungkin beban bagi mereka dan nanti akan membebani juga penggalih orang tua gitu ya.
dan mungkin juga akan memicu emosi orang tua ketika tugasnya banyak, tidak ada kuota mungkin dan lain sebagainya itu ya. Mohon maaf Pak, kalau boleh kami meminta pencerahan, sebaiknya kami ini pada posisi yang di mana Pak? Sebaiknya kami ini menempatkan diri kami itu bagaimana? Karena ke kanan salah, ke kiri salah, di tengah-tengah sudah basah Pak. Terima kasih Pak Karwin. Semoga. Terima kasih Pak Heri. Begini Pak, saya merasakan ketika saya jadi guru betul, saya merasakan betul tidak dikasih tugas, anak tidak punya tanggung jawab. Dikasih tugas, terlalu banyak juga orang tuanya yang protes. Nah, yang penting tetap dikasih tugas yang kira-kira terukur. Yang tidak memberatkan anak sekaligus tidak memberatkan orang tua. Kalau biasanya, mohon maaf, narasinya itu mungkin agak menjadi setengah halaman, mungkin bisa menjadi cukup 2 baris saja. Jadi dipersingkat sehingga orang tua tidak merasakan kejenuhan, apalagi mohon maaf yang orang tuanya tidak terbiasa baca buku, tidak terbiasa nulis, ini bisa-bisa anaknya yang dimarahi. Pada dasarnya orang tuanya yang tidak paham. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Maka saya juga merasakan Pak, di rumah juga ada SD, yaitu kepala sekolah pernah ke rumah saya. Itu juga bagaimana saya selalu memberikan kepada Pak Guru, Bu Guru, tugasnya selama pandemi jangan banyak-banyak. Kalau bisa justru anak ini seminggu sekali ke sekolah. Seminggu sekali ke sekolah. Atau kasih waktu 1 jam. 1 jam tapi bergilir Pak. Jadi kelas 1 hari Senin, lalu ya kita tentu standar protokol kesehatannya kita jaga. Nanti hari Selasa yang kelas 2. Nanti hari Rebu yang kelas 3. Kebetulan murid kami cukup sedikit, sedikit tidak sebanyak di Gedung Tengen, jadi mengelolanya agak sedikit lebih mudah. Lalu orang tua kita ajak bicara, gimana kemarin tugasnya anak-anak, Bu? Wah, anak saya ini bandel, Bu. Lah kenapa? Enggak ngerjain tugas. Wah, itu mesti bapaknya. Dulu bapaknya gimana? Saya dulu juga enggak pernah ngerjain tugas, berarti podo bapaknya. Ya, kira enggak bisa disalahkan ini, karena memang kalau bahasa Jawanya itu apa namanya, kacang itu enggak jauh dari gimana, Bu? Sekolah. Saya juga jarang marahi anak saya kalau tidak keterlaluan, karena saya dulu kecilnya juga nakal. Nah, jujur, kenapa enggak belajar? Tapi dulu belajar enggak? Ya belajar tapi sedikit. Nah udah, sekarang kamu belajar tak tungguin. Agak sedikit kadang otoriter. Tugasnya mana? Tak tungguin. Kalau enggak mau, ya mau tak jewer bener. Tapi alhamdulillah tugasnya selesai. Tugasnya selesai. Kadang-kadang otoriter itu perlu. Seperti komandan di tengah lapangan. Kalau kita terlalu demokratis, bos, kecepatan ditembak oleh musuh. Mau nembak kok, kamu tak tembak ya, ador, ya sudah ditembak musuh mati kita. Suatu ketika kita demokratis, tapi suatu ketika kita memang bisa apa namanya otoratif. Karena memang harus anak kita harus terbentuk karakter yang bagus. Oleh karena itu Bapak Ibu Guru, tidak usah khawatir. Asal tugasnya tidak terlalu banyak, terukur untuk anak seusia yang kita kasih tugas, tidak terlalu banyak supaya orang tuanya juga tidak mengeluh. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya mengantar anak saya di tukang cukur. Kata tukang cukur, Pak, saya itu dulu sekolah SD tidak lulus, membaca tidak lancar. Ini tugas anak saya sudah kelas 5 banyak sekali. Saya agak stres gimana Pak? Apa perlu diundangkan guru untuk les gitu? Oh, kalau undang guru les kami membayarnya susah Pak. Lalu gimana? Ya udah bilang sama Pak Guru, Bu Guru, tugasnya tidak terlalu banyak. Jadi mungkin mohon maaf Pak Guru, ini sekaligus saya juga mewakili orang tua. Tapi sekaligus monggo Pak Guru, Bu Guru, tidak usah khawatir. Yang penting jangan terlalu banyak. Ya sederhana-sederhana, disederhanakan maksud saya. Ya, tapi tetap jalan karena memang tugas kita seperti itu. Tugas kita seperti itu. Jadi karena memang semuanya tidak menginginkan, tidak ketemu dengan anak itu tidak menginginkan karena ini memang peristiwa alam yang harus terjadi, ya semuanya kita terima dulu. Insya Allah orang tua bersabar, guru tetap bersabar, yang penting anak tetap mendapatkan seberapapun ilmu pengetahuan.
Dan kalau perlu, ini kebetulan di sekolah anak saya itu, saya sering ngasih masukan, Pak Guru sekali waktu datang ke rumah, ngecek anak saya. Kalau perlu wali kelas sekali waktu 1 jam ketemu anak. Dan itu ternyata bisa dilakukan. Tapi ya barang itu pasti yang rumahnya dekat. Kalau Bu Guru yang dalam ujung budian sana, ujung budian, kebetulan anaknya ada di sini susah ditemuin, malah dolan. Memang harus ada komunikasi antara orang tua dengan sekolah. Kalau perlu sekali waktu orang tua ngajak anak ke sekolah di dalam keadaan posisi aman dan nyaman. Tapi ketika di tempat kita ternyata termasuk zona merah, maka jangan kemana-mana supaya tidak terjadi sesuatu yang membahayakan orang lain. Kita harus tahu diri. Nah, saya kira begitu. Kalau di tempat kita zona hijau, zona aman, satu ketika anak diajak ke sekolah. Saya juga memerintahkan anak saya yang di rumah, kebetulan tidak kuliah ke kampus karena semuanya pakai IUM semuanya. Ketika tidak ada pelajaran, saya telepon gurunya anak sama ke sekolah. Ngantar LKS-nya, jawabannya, ngambil buku LKS-nya, untuk ngambil tugas-tugasnya, untuk memberikan tugas-tugasnya ke sekolah. Jadi tetap sambung antara guru dan orang tua. Dan anak bisa ketemu guru sekalipun hanya setengah jam. Ternyata menjadi obat tersendiri. Hore aku ketemu guru, tugasku belum selesai, tapi udah ketemu bu guru, kayaknya jadi obat tersendiri. Nah, saya kira begitu Pak Guru, Nyonya Punten, tetap saja tugas diberikan supaya anak tetap bisa menjalankan kewajibannya, orang tua juga tetap bisa membimbing anaknya bekerja dengan, maksud saya bisa bekerja, bisa mengerjakan tugas sebagai anak untuk selalu belajar. Saya kira begitu, mohon maaf kalau kurang pas Pak. Ya. Terima kasih Pak Karmen. Kemudian ini ada pertanyaan Pak dari chat ini. Saya bacakan Pak. Ini dari Niko Satria. Mungkin kelas berapa ya? Kelas 6 mungkin ya. Kelas 6 ini. Kendala saya di rumah anak tugas selesai tapi main HP. Bila disuruh berhenti pasti emosi. Kami orang tua sudah sabar, selalu halus, tapi anaknya jadi kasar. Gimana ya Pak solusinya? Nah, itu Pak Karmen. Bagaimana Pak? Saya sudah pusing ini Pak. Jadi begini, kita mengelola hati anak itu tidak semudah yang kita inginkan. Kalau kita orang Islam, itu diperbanyak doanya. Karena tatmainul qulub, yang membolak-balikkan hati itu sang pencipta hati. Maksud saya begini, tidak mudah mentransfer ide, tidak mudah mentransfer sebuah keinginan, karena gelombang frekuensi antara orang tua dan anak itu kadang jauh berbeda. Maka pola orang tua yang seperti kita seperti ini, kita mencoba sedikit agak landing begitu, agak slow sedikit. Memang karena memang sekarang itu dunia anak, dunia digital, tidak bisa dipungkiri. Tapi bisa dikurangi. Anak saya itu maunya pegang HP terus. Tapi begitu ketahui saya kadang-kadang HP-nya disembunyikan. Nah, mungkin anak bapak ibu juga begitu. Tetapi kita harus dampingi. Kalau kita dampingi, insya Allah tidak kebablasan. Kita tidak bisa menghindari memang, tapi harus kita ada manage waktunya, kita dampingi supaya tidak kebablasan. Nanti akhirnya menjadi ketagihan. Karena memang sarannya sekarang harus pakai itu, saran pakai itu. Tapi waktunya, nah sekarang kalau perlu naik sepeda. Nah kalau sekarang belajar badminton. Nah mungkin ada permainan lain. Kalau begitu kita harus menyiapkan permainan lain yang tanpa HP. Kenapa anak kalau main HP kok mudah emosi? Karena otaknya kenceng, sarafnya kenceng. Karena konsentrasinya kepada layar. Kalau konsentrasi sudah di layar, ini bisa menjadikan tensinya bisa naik, emosi anak bisa naik, maka kita jadi orang tua yang pintar-pintar supaya HP itu tidak selalu 24 jam ada di tangan anak. Kadang orang tua Pak pengen jalan pintas, Pak daripada nangis tak kasih HP, Pak daripada rame tak kasih HP, Pak daripada kelahi tak kasih HP. Ini kesalahan kita jadi orang tua selalu ngasih HP. Memang diam, tetapi perasaannya, tetapi sarafnya itu konsen kepada layar. Nah ini cukup membahayakan. Tidak sedikit yang sudah kena dampak yang sangat membahayakan.
Oleh karena itu, mungkin dikasih permainan lain. Oleh karena itu, mungkin diajak ke tempat lain yang lebih aman, lebih nyaman. Kalau perlu ya mungkin ada piknik ke tempat mbahnya. Mbahnya tetangga, enggak apa-apa kata tetangga. Mungkin diajak main apa yang bisa anak itu mengalihkan perhatian dari HP itu sendiri. Ini memang keluhan yang disampaikan oleh Ibu tadi tidak hanya satu dua, banyak terjadi. Bahkan saya kebetulan di KUA, biasanya di KUA itu yang sedang dipermasalahkan, yang disampaikan adalah sekitar keluarga ketika mau nikah, tapi juga banyak sekali tentang anak. Dan masalahnya hampir rata-rata sama. Anak satu kalau HP-nya diambil, marah Pak. Kadang malah dilempar. Kalau dilempar saya senang Pak, habis dilempar tidak bisa untuk main, akhirnya main yang lain. Tapi ya itu tidak mau belajar juga. Ada yang kemarin datang ke kamu itu, saya agak geli dikit itu. Pak, anak saya main HP terus. Terus HP-nya itu saking jengkelnya dilempar sama bapaknya. HP-nya sekarang rusak. Jadi tugas sekolah tidak tahu. Tidak bisa ngerjakan karena komunikasinya tidak bisa. Akhirnya pindah ke main TV. TV-nya sekarang juga sudah rusak Pak. Kemarin kebetulan hujannya lebat, kena suara petir mungkin sekarang jadi konslet. Tapi lihat TV di tetangga, ternyata anak berkerumun di situ. Ini memang dunia anak ya begitu itu. Cuman kita memang harus memberikan waktu-waktu yang kapan boleh, kapan tidak boleh. Ini orang tua sekarang sedang diteter, orang tua sekarang sedang diuji oleh Allah bagaimana menjadi guru buat anak-anaknya ada di rumah. Sebenarnya pada dasarnya semua pendidikan itu diserahkan kepada kedua orang tua. Karena memang kita tidak mampu dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, maka kita amanahkan kepada sekolah. Nah, saat inilah karena memang musim pandemik yang terjadi, yang dikehendaki oleh Tuhan yang Maha Kuasa, oleh Allah SWT, kita memang harus bijak-bijak untuk mengelola anak. Dan di saat inilah kita dilihat betul kualitas jadi orang tua. Sabar atau tidak. Kalau biasanya di musim-musim biasa, di musim-musim nyaman, usus kita cuma 6 meter. Nah, sekarang musim pandemi kalau bisa usus kita 12 meter. Lebih sabar, 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 dan sabar. Ya. Kalau kondisinya sudah nyaman, di kampung sudah nyaman, ada saran begini Bapak Ibu. Kalau sholatnya baik, insya Allah semuanya jadi baik. Kalau sholatnya itu rusak, semuanya jadi rusak. Kalau begitu dibangun dari mana? Dari orang tuanya. Karena komandan yang paling utama, komando yang paling efektif adalah bapak ibunya. Insya Allah kalau bapak ibunya sholatnya mapan, kalau bapak ibunya sholatnya bagus, nasihatnya akan jadi didengar oleh anak. Karena apa? Sambung ke hati, sambung ke perasaan, sambung ke jiwa anak. Yang mentransfer siapa? Yang punya alam semesta. Maka kita harus bangun hubungan kita dengan Sang Khalik supaya kita bisa membangun hubungan kita dengan anak-anak kita. Tapi kalau hubungan kita dengan Sang Khalik itu terputus, sinyalnya tidak ada, bahkan nyaris rusak gelombang frekuensinya, maka tidak menutup kemungkinan hubungan kita dengan anak bisa seperti itu. Maka apapun agama kita bangun hubungan kita kepada Sang Khalik. Kita Islam, jadilah orang yang taat beribadah, selalu beribadah dengan baik, baca Quran dengan bagus, dengan rutinitas, insya Allah nasihat kita sebagai orang tua terhadap anak akan didengar. Karena yang mentransfer ide kebaikan kita itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Allah yang akan mentransfer kepada anak-anak kita. Amin. Saya kira begitu, mohon maaf kalau kurang pas Pak Guru. Ya, oke, terima kasih Pak. Mungkin intinya sabar ya Pak. Sabar itu ususnya itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ini ada yang khusus Pak. Ini akan saya coba supaya Bapak Ibu ini berani. Ini kalau tiba-tiba saya spotlight pergi, berarti ini perlu diuji. Saya persilakan untuk Pak Medi ya, Pak Walinya Dava. Semoga Pak Medi sampaikan langsung Pak Medi pertanyaannya daripada di private ke saya yang baca. Monggo Pak, mikrofonnya dinyalakan, silahkan ditanyakan langsung. Tidak apa-apa, ini sampai jam 11 ya Pak. Monggo, Pak Karmen longgar ini. Iya, saya itu jam 9:30 berangkat ke Lamongan. Pak. Oh iya, masih ada waktu Pak. Oke. Monggo Pak Medi, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Medi selalu sehat ya.
Alhamdulillah sehat. Semoga semua juga sehat yang ini dalam kondisi begini. Bapak, terima kasih tadi atas poin materi. Ya, selama ini memang apa yang disampaikan mungkin sebagian sudah dijalankan, mungkin semuanya kan gitu. Cuman ada beberapa kesulitan yang biasanya kita kan tidak dari pagi itu mengajar. Dalam kondisi begini kita mengawasi dari pagi 1 kali 24 jam istilahnya, bahkan sekolah pun ya kita yang jadi guru dadakan gitu. Cuman dari beberapa poin sudah dilaksanakan, sudah dijalankan, tapi ada satu sisi agak kesulitan yang merubah karakter yang tadinya sudah awal pandemi itu kan jadi membuat agak males semuanya gitu. Itu yang merubah supaya bisa kembali lagi ke awal, itu harus seperti apa? Tips dan triknya. Itu mungkin yang agak kesulitan buat kami. Tapi kalau hal yang lainnya sudah dijalankan. Hanya saja faktor yang malesnya itu yang agak susah dikendalikan gitu. Itu Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Medi ya. Hampir rasa-rasanya itu tidak jauh beda dengan Pak Medi. Artinya apa yang dialami oleh Bapak ini mewakili hampir seluruh orang tua. Tetapi kita memang sekali lagi seperti kata Pak Guru tadi, kita harus panjang khususnya, banyak bersabar. Memang kita perlu membiasakan diri untuk menghilangkan rasa kebosanan. Kita sedang diuji oleh Gusti Allah, diuji oleh Tuhan untuk memberikan ide-ide baru terhadap anak kita. Yang biasanya kita tinggal antar ke sekolah, lalu serahkan kepada guru, tahunnya sudah jadi, tinggal Pak anak nilaimu berapa, rapotmu seperti apa. Selama ini kita kan jadinya jadi barang jadi. Nah sekarang ini alhamdulillah Tuhan sedang sayang sama kita, Tuhan sedang menilai tentang usaha kita, supaya kita menjadi orang benar-benar bijak menghadapi anak. Ada sisi positifnya, kita bisa bersama 24 jam bersama anak, tahu tentang seperti apa akhlak karakter anak kita. Tapi ada sisi negatifnya, yaitu mudah bosan, mudah kurang sabar, kadang-kadang memancing emosional. Ini sisi negatifnya. Tapi semuanya kita ambil jalan tengahnya, supaya kita tidak mudah bosan, anak juga tidak bosan. Mungkin perlu variatif yang lain, Pak. Perlu variatif yang lain. Kadang belajar di rumah agak bosan. Cobalah belajar diajak keluar. Kalau mungkin masih ada kebun sedikit yang kira-kira nyaman, jauh dari nyamuk, dari tempat-tempatnya yang tempat sehat, cobalah anak kita ajak keluar sebentar. Atau mungkin ke tempat yang kira-kira anak itu enjoy. Tapi kalau memang kita memaklumi kadang-kadang nyari tempat juga susah, kadang gangnya juga impit-impitan dan sebagainya. Ini memang cukup untuk membosankan buat orang tua maupun anak. Tapi apapun yang terjadi, insya Allah akan kita menjadi lebih baik kalau suatu ketika anak kita ajak ke masjid, anak kita ajak musola, kebosanan yang ada di rumah akan pudar. Insya Allah dengan ganti suasana, ganti situasi, mungkin di musola, mungkin di tempat yang bisa dianggap nyaman, mungkin di tempat masjid yang punya anak-anaknya juga. Jadi seperti tempat saya Pak di Warung Boto itu, anak itu hampir ketika tidak sekolah dari pagi sampai sekolah itu belajarnya di masjid. Kami fasilitasi, kami pasang wifi itu yang biasanya hanya 300 Mbps, masjid kami dipasang ya, kalau nggak salah itu 50 Mbps, sehingga sekitar masjid anak berkumpul di masjid, di serambi masjid. Anak kumpul di situ ya megang WA sambil ngerjain tugas. Sekalipun kadang-kadang megang HP juga main-main. Tapi lebih banyak anak-anak yang bisa belajar. Nah, di situ kita sela-sela, kita kolaborasi dengan guru-guru TPA.
Jadi pagi anak belajar tentang pelajaran dari sekolah, sambil tugasmu sampai di mana? Oh, tempatku sampai sini, Gus. Udah belajar. Sorenya kita tetap ada ngaji, tetap ada TPA di masjid itu, diasuh oleh guru-guru di sekitar situ, dan juga kita takmir untuk mendesain supaya gurunya semangat, anaknya semangat. Fasilitasnya kita siapkan, tempatnya kita siapkan, masjidnya sebagai arena belajar anak supaya tidak keluar ke tempat lain yang berbahaya. Itu yang bisa kami lakukan selama ini, Pak, selama musim pandemi, Pak. Jadi di tempat kami kita pasang CCTV, kita pasang WiFi yang bisa diakses oleh satu RT. Sehingga jamaah itu selama pandemi tempat kami belum pernah libur Jumatannya, belum pernah libur jamaahnya, pengajian juga lancar, Ahad pagi habis subuh juga habis jamaah subuh langsung pengajian. Itu kita desain satu RT itu bisa utuh semuanya. Kita bicarakan dengan orang-orang yang cukup kompeten. Kebetulan lingkungan kami lingkungan yang cukup alhamdulillah mendukung, sehingga anak-anak kumpulnya ada di masjid, tidak kumpul di jalan raya. Sekalipun dekat dengan Gembira Luka, jarang sekali anak-anak sepeda Gembira Luka, kumpulnya selalu ada di masjid, alhamdulillah. Jadi untuk mengalihkan situasi di rumah yang ngapunten, satu rumah kadang ditempati oleh beberapa keluarga ini cukup mungkin anak juga mungkin sedikit tersiksa, mohon maaf. Anak kita siapkan di sekolah, kita di masjid, maksud saya di masjid, kita kasih meja yang untuk ngaji itu, meja kecil-kecil itu. Jadi semua anak datang ke situ, kami sudah siapin sekitar 50 meja, Pak, untuk di masjid itu. Kami sudah antisipasi sebelumnya, dan alhamdulillah jalan, alhamdulillah. Sehingga orang tua merasa tertolong, Pak, terima kasih anak saya di masjid, tidak lari kemana-mana, dan tidak membahayakan di jalanan. Kira-kira, Pak, saya kira begitu, Pak. Mohon dimaafkan kalau kurang pas dengan yang Bapak inginkan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Pak Karmen, Pak Medi. Oke, pertanyaan terakhir Pak Ji. Mungkin ini penutup nih sebelum Pak Karmen ke mana tadi, Lamongan itu ya. Oke. Ceritanya mau mendekati soto ini. Oke, ada hampir tadi ada dari ibunya Vino dan Pak Medi hampir sama sudah. Kemudian yang terakhir ini saya berikan kesempatan untuk ini Pak, sebentar saya carikan yang bersangkutan. Sebentar saya carikan. Mudah-mudahan tidak dimatikan videonya. Oh, dimatikan ini. Oh, hilang. Monggo Bu Marini, ibunya Putu, wali murid dari kelasnya Pak Murtono. Monggo silakan menyampaikan langsung Bu, secara lisan mawon. Kalau saya bacakan kepanjangan. Mumpung Pak Karmen belum tindak. Semoga Bu Marini dihidupkan speakernya, mikrofonnya, maaf. Ada ini. Oh ini, dah ketemu ini. Oke, monggo Bu, silakan mikrofonnya dinyalakan dulu. Putu kalau ada diajari itu Ibu. Nah, pinter anaknya yang jelas ini Pak. Alhamdulillah. Berarti orang tuanya berhasil. Ya, monggo Bu, silakan dipersilakan. Kameranya di apa kamera? Mikrofonnya di mute dulu, dinyalakan. Yang itu speak apa tuh? Gambar mikrofon merah tuh dinunul. Dinunul ya. Ini juga selamat datang Ibu Suryatmi, tapi baru koneksi ya kalau nggak salah ya. Sugeng rawuh Ibu di Ruang Maya SD Negeri Gedong Tengen. Rencana streaming tapi ini kebetulan gagal Bu, nyun sewu. Maaf ini personilnya kurang Pak, jadi koneksi kami kurang maksimal ini. Mohon maaf Pak Karmen. Monggo Bu Marini dilanjut. Oh, menghilang. Oke. Baik, saya bacakan aja Pak. Ini saya bacakan dari Bu Marini nggih. Harus bagaimana kalau banyak tugas, terutama matematika. Jadi ortu banyak yang tidak menguasai mata pelajaran itu. Sedangkan kalau tanya pada Mbah Google, kadang banyak yang nggak ada cara-caranya. Jadi semua itu kayak jadi beban ortu. Gimana ya Pak, nuwun dari kelas 6, mamanya Putu. Monggo Pak Karmen dipersilahkan. Nah, ini wali murid dari kelasnya Murtono ini. Pak Murtono itu yang paling gede di SD Gedong Tengen. Monggo Pak Karmen, silakan. Monggo. Terima kasih Bu Maharani pertanyaannya. Terima kasih. Tidak jauh berbeda dengan yang saya rasakan kok. Jadi banyak temannya.
Saya juga ini didampingi anak saya, kebetulan anak saya baru semester 5 di UNJ. Dan kalau saya seperti ini biasanya jangan pergi-pergi ya, nanti kalau macet Bapak tidak bisa untuk nyetel lagi ya. Anak saya ada di samping saya ini. Begini, memang tidak semua orang tua menguasai bidang studi ilmu pengetahuan yang harus dikerjakan oleh anak. Kalau ada orang tua yang punya spesialis untuk mengerjakan bahasa Inggris. Tapi ada orang tua juga yang bisanya matematika. Biasanya kok bisa matematika, bisa semuanya. Ada yang spesialis bisa mengerjakan bahasa Jawa. Nah, ini termasuk saya. Anak saya rata-rata bahasa Jawanya ngepres nilainya. Mungkin IPA bahasa Inggris bisa 8, bisa 9, tapi bahasa Jawanya dapatnya 6 anak saya itu. Kebetulan istri saya juga tidak bisa bahasa Jawa. Saya juga jarang ketemu anak-anak pakai bahasa Jawa, paling-paling bisa 1, 2. Yele, wis sinau dong. Sudah jawabannya gitu. Nah, bagaimana kalau dengan matematika? Nah, ini solusi, Bu. Solusinya, kalau Ibu tidak paham, seperti saya tidak paham. Saya tidak paham matematika. Saya undangkan anak saya. Anak saya ada yang pintar matematika. Ini bagianmu, tugasmu matematika. Bagian saya bahasa Jawa. Bagian saya IPS. Bagian saya ya yang kira-kira ya ilmu sosial lah, itu bagian saya yang tidak pakai ngitung-ngitung. Sudah tua itu kalau ngitung agak susah, tapi kalau ngitung duit masih cerdas. Karena sudah tua itu kalau lihat tulisan itu sudah klebyur, tapi kalau lihat duit tidak pernah klebyur. Nah, anak kita yang pinter matematik sekaligus dilatih menjadi guru untuk melatih anak-anaknya. Adik-adiknya maksudnya adik-adiknya. Bagaimana kalau tidak punya kakak gimana? Ya kalau perlu ya diundangkan guru les. Anak saya mencoba juga karena sebagian saya tidak bisa ngajar, sekalipun saya juga guru ngaji, anak saya tidak bisa ngaji aktif dengan saya undangkan guru di sekolah. Sekolah yang ngajinya pinter siapa gurunya? Semuanya pinter Pak, udah cariin yang cocok buat anak saya. Apa serahkan kepala sekolah ngirimkan guru kepada anak saya, ada yang ngaji, nanti kalau matematika ya kami butuh matematika, tapi alhamdulillah kalau matematika bahasa Inggris sudah cukup kakaknya yang menyelesaikan. Kalau bapaknya ini yang tidak begitu bisa menyelesaikan, hanya nasihati, ya nasihati saja, tapi eksekutornya ya anak-anaknya, kakak-kakaknya. Nah, minimal kita punya tenaga. Jadi Bu Maharani, Mbak Maharani itu senang sekali saya kira kalau anaknya lebih pintar. Nggak usah malu anaknya lebih pintar. Justru saya punya pendapat begini, kalau seorang memimpin itu bukan berapa lama mimpinya, tapi berapa lama ketika memimpin menghasilkan jiwa-jiwa kepemimpinan. Orang tua juga begitu. Orang tua itu saya kira tidak perlu merasa tersaingi, tidak perlu merasa terkontaminasi oleh pengetahuan anak, kok anak lebih canggih. Justru kita merasa berhasil kalau anaknya lebih pintar daripada orang tuanya. Tapi kalau ibunya cuma gini-gini terus, anaknya pasti gini-gini, jangan disalahkan. Karena enggak jauh beda dengan apa yang dilakukan ibu-ibu. Ibu-ibu itu insya Allah pintar-pintar Pak Guru. Bisa ibu itu 7 pekerjaan diselesaikan oleh seorang ibu. Kalau kita bapak-bapak tidak mungkin bisa. Misalkan sambil nulang anak, sambil nyuci pakaian, muter mesinnya, ambil kakinya gesek-gesek sambil ngomel, sambil ini nasihatnya sambil sedikit ngomel-ngomel, jadi ibadah kok bukan ngomelnya. Jadi insya Allah 5 pekerjaan sekaligus bisa dikerjakan oleh seorang ibu. Ibu-ibu nih hebat-hebat. Apalagi ibu-ibu wali murid SD Negeri Gedong Tengen. Itu Sri Kandi semuanya, calon ahli surga semuanya. Insya Allah hebat-hebat. Jadi Pak Guru, kita jadi Pak Guru di sekolah tidak perlu khawatir. Orangnya hebat-hebat kok insya Allah, sabar-sabar. Apalagi kalau anaknya lebih pintar, lebih bersyukur. Mungkin suatu ketika Pak Guru akan dikasih hadiah karena ternyata anaknya lebih pintar daripada ibunya. Saya kira begitu dimaafkan. Gitu. Terima kasih Pak Karmen atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Dan terima kasih kepada Bu Marini juga yang sudah menyampaikan pertanyaannya lewat chat ya. Nah, nanti itu merah-merahnya lain kali dinundul Bu, jadi bisa live bertanya gitu ya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu mungkin cukup ya Pak Karmen ya. Ini Pak Karmen harus take off ke Lamongan. Jadi, terima kasih. Saya pamitan dulu ya Bapak Bu Kepala Sekolah, Bapak Guru semuanya, mohon dimaafkan kalau saya menyampaikan tidak seperti yang diharapkan. Kebetulan tadi siang saya juga baru ngisi di Polresta, hampir materinya keluarnya hampir sama. Terus ini sebenarnya jam 9 harus kumpul.
berangkat ke Lamongan, dan besok ngisi ngaji manten, dan ada untuk kultum di Namira. Besok yang mau ikut boleh nyetel di TV Bandung, insya Allah kalau ada. Kalau malam Jumat, ibu-ibu, bapak semuanya bisa ketemu saya di Jogja TV, itu maghrib ya. Nanti kalau hari Senin, lalu hari Rabu bisa di RRI, program 1 RRI Yogyakarta, program 4 di hari Jumat, masih sekitar pengelolaan anak, sekitar pengasuhan anak, sekitar itu. Kadang-kadang dimodifikasi sedikit. Saya kira itu, mohon maaf Pak Guru, mohon maaf Pak Heri, kalau saya kurang pas, kurang selincah Pak Guru di sekolah, mohon dimaafkan karena saya orang lapangan yang modelnya kayak gini, gradul-gradul, tidak karu-karuan. Sekali lagi mohon dimaafkan. Terima kasih Bu Kepala Sekolah sudah ngaturi, dikasih kesempatan, alhamdulillah, matur nuwun semuanya. Bapak Ibu wali murid, semangat belajar, jadi guru yang baik buat anak-anak kita, insya Allah menjadi lahir anak yang generasi yang solehah, berprestasi dan membanggakan kita semuanya insya Allah. Amin. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insya Allah malam ini berkah buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu kita beri tepuk tangan dari jarak jauh untuk Pak Karmen. Terima kasih Pak Karmen. Kami doakan perjalanannya lancar dan besok bisa kembali ke Jogja dengan selamat. Amin. Tetap sehat selalu Pak Karmen. Lain kali kita akan lanjutkan perbincangan secara online. Terima kasih Pak Karmen. Ya, oke. Baik Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadiran pada malam hari ini. Mungkin ada informasi tambahan dari Bapak Ibu guru untuk Bapak Ibu orang tua wali, sumangga dari Pak Mur, Pak Sigit selaku guru kelas 6 yang mungkin ini ada yang ingin disampaikan. Sumangga Pak Sigit. Silakan. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, wali murid serta orang tua, kami dari kelas 6 juga mungkin mewakili dari seluruhnya bahwa nanti untuk penilaian akhir semester kita nanti akan adakan tanggal 30 November karena nanti kita kalau misal mengadakan tanggal 7 Desember nanti kita akan ada pemilu dan juga nanti terlalu mepet dengan pembagian rapot sehingga kita harus mengadakan tanggal 30 November. Jadi akhir bulan ini akan diadakan penilaian akhir semester. Jadi anak-anak diharapkan untuk bersiap-siap seperti itu dan kemudian nanti akan dibagikan format apa namanya? Bukan. Untuk surat persetujuan sudah dibuatkan. Ya. Surat persetujuan dan pernyataan dari orang tua untuk diadakan konsultasi belajar ataupun tatap muka yang diadakan nanti maksimal hanya 2 jam di sekolah dan juga mungkin hanya per kelompok begitu. Itu yang mungkin bisa disampaikan dari kami sebagai guru kelas 6. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit yang sudah menyampaikan informasi. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain atau Ibu Kepala Sekolah mungkin ada yang mau ditambahkan Bu, semonggo. Ibu Sri Astuti, semonggo. Mungkin ada tambahan. Mikrofonnya dinyalakan Bu. Monggo dinyalakan Bu Astuti mikrofonnya yang merah itu Bu, dinyalakan dulu. Gambar speaker merah dinunul. Mungkin Mbak ini bisa di mute dari jarak jauh. Nah, monggo Bu, silakan Bu.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya beri apresiasi kepada Bapak Ibu Guru, Pak Eri di SD Negeri Gedung Tengen terlaksananya kegiatan pada malam hari ini. Dan yang berikutnya adalah saya tujukan kepada Bapak Ibu wali siswa kelas 5 dan 6, yang mana asesmen atau penilaian akhir semester segera akan dilaksanakan. Untuk itu mohon dukungan dan persetujuannya secara tertulis, yang mana nantinya Bapak Ibu harus isi, sehingga untuk modal, untuk syarat bagi kami, Bapak Ibu Guru, untuk melaksanakan konsultasi belajar tatap muka, yang mana nanti waktunya paling tidak 1 sampai 2 jam penuh untuk tatap muka di sekolah, ya paling tidak seminggu 1 kali. Kebetulan sekali pada saat ini juga nanti anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 tentunya harus nantinya sebelum tentunya pelaksanaan penilaian akhir semester, mohon untuk Bapak Ibu guru kelas ataupun guru bidang studi, mohon dukungannya dan sampaikan edaran persetujuan kepada wali murid dan harus diisi yang merupakan dasar itu untuk tatap muka. Dan kemudian mohon pendampingan Bapak Ibu yang mana nantinya untuk mempersiapkan putra-putrinya dalam mengikuti penilaian akhir semester. Yang mana materinya, ya, SKKD-nya materi dari yang digunakan untuk asesmen atau penilaian akhir semester itu adalah seperti biasa. Nah, mungkin dalam hal ini yang kita istilahnya soalnya tidak terlalu sulit, namun standar jumlahnya sama dengan sebelum pandemi COVID-19. Karena nanti ujian juga sama, materinya, kisi-kisinya sama dengan tahun lalu, sehingga mohon nanti Bapak Ibu guru kelas 6 dan guru yang mengampu tentunya bahwa materinya sama dengan sebelum pandemi kurikulum kita yang berlaku, sehingga mohon Bapak Ibu di rumah mendampinginya tetap belajar seperti biasanya, hanya saja tingkat kesulitannya lebih tentunya tidak sesulit seperti sebelum pandemi. Tentunya Ibu juga akan berpesan bahwa anak-anak mari kita tetap menjaga kesehatan kita. Kalau anak-anak masuk ke sekolah nantinya tentunya tidak seleluasa yang sebelum pandemi, karena tentunya harus wajib mengenakan masker, kemudian sebelum masuk tentunya anak-anak harus ditermogan dan juga cuci tangan dan jaga jarak. Sehingga nanti mohon bantuannya Bapak Ibu selalu untuk mendampingi anak dengan istilahnya doa restu pesan kepada putra-putri, sehingga semuanya kita akan berjalan dengan baik. Karena kalau di sekolah itu tidak ada yang terpapar, tentunya kita bisa melaksanakan tatap muka. Nah, untuk itu mohon dukungannya dan marilah kita jaga kesehatan bersama. Semoga Bapak Ibu guru karyawan SD Negeri Gedung Tengen selalu sehat bersama orang tua, wali murid dan putra-putri yang tersayang yang selama ini kita rindukan untuk kehadirannya, kelucuannya, yang mana
selama tidak bertatap muka dengan anak seolah-olah itu kita ya kurang gayeng dalam hal ini. Kita ingin mencari sesuatu yang mana harusnya ada anak-anak, kita hanya ya kegiatan tetap ada namun kurang lengkap, kurang sempurna tanpa kehadiran anak-anak. Maka dari itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dijauhkan dari pandemi dan pandemi lekas pergi sehingga kita kembali ke sehat seperti semula. Mungkin sekali lagi apresiasi buat Bapak Ibu yang ada di sekolah. Kami mohon maaf dari rumah ini, sehingga sekali lagi terima kasih kehadirannya, dukungannya wali siswa dan juga anak-anak yang ikut webinar Pak Renteng ini juga. Semoga kita tetap sehat selalu. Sampai jumpa Bapak Ibu dan anak-anakku. Besok kita 1 minggu sekali paling tidak untuk tatap muka di sekolah. Dalam posisi kita tetap memperhatikan kesehatan. Jadi ke sekolah harus mengenakan atau memakai masker, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Selamat malam, mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Sekali lagi tadi sudah ada kehadiran dari Ibu Suryatmi, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, tentunya motivasi yang sangat berarti bagi kita semua bahwa dari dinas tadi Pak Aris, Mas Angga akan menambah semangat atau memotivasi kita Bapak Ibu guru di dalam mendampingi putra-putri Bapak Ibu wali siswa di SD Negeri Ngedung Tengen. Kiranya itu yang saya sampaikan Bapak Ibu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk tambahan informasinya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sampailah kita pada penghujung acara. Mungkin Bapak Ibu sudah tinggal 5 menit ini ya. Kita sama-sama mengantuk ini Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya dan partisipasinya. Satu untuk kelas 5 besok ada imunisasi akan dimulai jam 10 Bapak Ibu. Jadi untuk kelas 5A, 5B yang jumlahnya 300 orang itu harus masuk jam 10 ya. Kelas 5A, 5B 300 orang masuk jam 10. Nanti bergantian sudah di jadwal untuk waktunya. Demikian Bapak Ibu ya, tidak ada informasi yang lain yang bisa kami tambahkan selain yang sudah ditambahkan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kekurangannya mohon maaf Bu, bisa streaming karena kita masih belum masuk durasi 24 jam. Jadi besok lain kali kita akan streaming. Tapi Bapak Ibu percayalah ya, ini akan kami upload di channel, sudah kami rekam utuh dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menonton wajah-wajah cantik dan ganteng dari Bapak Ibu ini semua. Kami wakil sekolah banyak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu boleh meninggalkan tempat ya. Silahkan lift boleh dipersilahkan.